Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih selalu dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan yang cukup luar biasa ini. Pada kesempatan ini Ustadz akan melanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 3 yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia, muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6. Bagi anak Ustadz yang punya buku, buka bukunya halaman 50, yaitu yang pertama mengenai mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun ya. Anak Ustadz sebenarnya kita mengulang kembali ya pelajaran sebelumnya. Saat mengidentifikasi pantun, kita harus ya dapat menjelaskan secara rinci mengenai ciri-ciri pantun beserta jenisnya. Kita lihat lagi mengenai ciri-ciri pantun ya. Ciri-ciri pantun dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris ya. Pantun bersaja ABAB. Terus dalam setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut dengan sampiran, 3 dan 4 disebut dengan isi. Itu adalah mengenai ciri-ciri pantun yang udah Ustaz jelaskan di pertemuan sebelumnya. Setelah itu, kalau sudah ada pantunnya, bacalah terlebih dahulu pantun dengan seksama ya. Baca terlebih dahulu. Setelah itu barulah perhatikan apakah setiap kata, baris, sampiran, dan isi pantun sudah sesuai dengan ciri-ciri pantun yang Ustadz sebutkan ini ya. Nah, itu adalah cara mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Kita lihat pantun ini ya. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Ya, kita lihat ciri-ciri dari pantun yang ini ya. Ciri-ciri pantun ini yang pertama, dalam satu bait terdiri 4 baris. Benar ya? 1 2 3 4. Oke ya. Terdiri dari 4 baris. Terus baris pertama dan ketiga itu berakhiran huruf I ya. Gigi, hari. Terus baris kedua dan keempat ya, salah nih ya. Baris kedua maksudnya tuh. Nah, baris kedua dan keempat diakhiri dengan huruf A ya. Nih, huruf Olga sama olahraga ya. Oke, terus bersaja ABAB, IA ya. Udah, oke, berarti di sini sudah sudah disebut atau sudah mematuhi dari ciri-ciri dari pantun. Selanjutnya adalah membuat pantun berdasarkan usia. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa pantun berdasarkan usia itu digolongkan menjadi 3 ya. Ada pantun untuk anak-anak, pantun orang muda, dan pantun untuk orang tua. Perhatikan hal-hal berikut ketika membuat pantun ya. Yang pertama, kita harus tentukan tema yang akan dibuat. Contohnya tema tentang sekolah ya. Temanya tentang sekolah. Nah, terus yang selanjutnya tentukan jenis pantun. Nah, kalau temanya tentang sekolah, anak Ustadz bisa jenis pantunnya contohnya adalah pantun tentang nasihat ya. Tentang nasihat mematuhi aturan yang ada di sekolah, ataupun bisa belajar dengan giat, pantun tentang nasihat. Terus sajak pada bagian sampiran dan isi pantun ya. Sajak pada bagian sampiran dan isi pantun itu harus sesuai ya. Saat membuat pantun, pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi pantun sesuai ya. ABAB ya. Kita lihat cara membuat pantun nasihat ya. Ketika akan membuat pantun nasihat, tentukan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Kira-kira kita ingin membuat nasihat itu untuk siapa, untuk pembaca, terus nasihatnya apa? Anak Ustadz harus tentukan dulu nak ya, dalam membuat pantun nasihat. Setelah itu baru nanti anak Ustadz ingat kembali ya hal-hal yang harus kita perhatikan dalam membuat pantun yang di slide sebelumnya tadi ya. Yang pertama kita harus tentukan temanya. Terus setelah itu baru jenis pantunnya. Jelas kalau sini jenis pantunnya adalah pantun nasihat. Baru nanti sajaknya ya. Sajaknya harus ABAB.
Kita lihat menjelaskan tradisi berpantun ya. Tradisi berpantun biasanya dipentaskan pada upacara adat pernikahan ya. Tradisi berbalas pantun masyarakat Betawi ya di acara pernikahan dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Perhatikan gambar ini nak ya. Bapak yang berbagai baju biru ya, berpakai baju biru itu adalah utusan dari pengantin yang ini ya, pengantin laki-laki. Ketika dia ingin masuk ke dalam pengantin perempuan, itu ada palangnya, ada semacam kayak kain dihalangi. Nah, jadi di situ sebelum masuk harus ada acara berbalas pantun antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Nah, itu adalah yang disebut dengan berbalas pantun dalam tradisi Betawi nak ya, atau disebut dengan palang pintu. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi ciri makna dan amanat pantun. Pantun merupakan salah satu karya sastra untuk menyampaikan pesan atau maksud tertentu. Amanat pantun umumnya bersifat nasihat, ajakan, ataupun saran mengenai suatu hal. Untuk menemukan amanat pada pantun, kita perlu memahami isi pantun dengan baik ya. Itu cara menentukan amanat pada pantun. Kita harus baca dengan baik ya, terutama untuk bagian isinya, yaitu baris ketiga dan keempat. Barulah nanti kita tahu di situ apa sebenarnya amanat yang ingin disampaikan oleh pemantun kepada si pembaca ya. Kita lihat contoh pantun di sini nak. Ranting pohon mudah patah, saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti ya. Ini adalah sebuah pantun nak ya. Berdasarkan isinya, pantun di atas termasuk pantun nasihat. Dari mana anak tahu pantun nasihat? Kita lihat baris bagian isinya, yaitu baris ketiga dan baris keempat ya. Baris ketiga dan keempat itu kan di situ orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak berbakti ya. Jelas itu untuk nasihat kepada anak-anak ya. Seorang amanahnya adalah seorang anak kita harus berbakti kepada orang tua dengan cara menuruti dan tidak membantah perkataan atau tidak membantah perkataannya atau nasihat orang tua, biar kita menjadi anak yang berbakti. Itu amanat yang ingin disampaikan oleh si pemantun kepada pembaca. Terus kita lanjutkan yaitu tentang membaca dan menjelaskan amanat pantun. Pesan di dalam pantun terdapat dalam isi pantun. Ya, isi pantun itu yaitu pada baris ketiga dan keempat. Kalau ke satu dan kedua itu disebut dengan sampiran ya. Adapun langkah-langkah untuk menentukan pesan atau amanat pantun, yang pertama kita harus membaca isi pantun. Ya, baca dulu isinya. Setelah itu baru anak ustadz pahami isi pantun tersebut ya. Pahami isi pantun tersebut. Setelah itu baru menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa yang mudah kita pahami. Anak ustadz lihat aja baris ketiga dan keempat mengenai isi pantun. Nah, setelah itu anak ustadz akan tahu sebenarnya di situ apa amanat pada pantun tersebut ya. Anak ustadz bisa menggunakan bahasa sendiri yang jelas tidak melenceng dari amanat yang ingin disampaikan oleh si pemantun tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dulu nak. Untuk tugas anak ustadz buka bukunya halaman 69 muatan bahasa Indonesia yang nomor 1 sampai nomor 5 nak ya. Ustadz tunggu kalau bisa tugasnya minimal besok nak ya, karena setiap hari Ustadz akan memberikan tugas untuk anak Ustadz ya. Oke, itu mungkin penjelasan dari Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.